Shalom warga kerajaan, selamat malam. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Dan saudara, malam hari ini mari kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Dari tempat kita masing-masing, kita juga akan merenungkan firman Tuhan. Di tengah-tengah masa lockdown ini, saya yakin dan percaya firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan adalah penghiburan kita. Firman Tuhan adalah tempat kita berlindung. Mari kita memuji Tuhan saudara malam hari ini. Boleh tepuk tangan dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing malam hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini, sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sama-sama katakan sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan. Kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Yang percaya boleh lambaikan tangan kita. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Dia Yesus, sukacitaku. Oh, oh, oh. Mari sama-sama sambil kita tepuk tangan, sama-sama katakan pujian ini. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Katakan kekuatan Dia limpahkan. Kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sekali lagi katakan sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Lambaikan tangan kita sama-sama. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Dia Yesus, sukacitaku. Dia Yesus, sukacitaku. Dia Yesus, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena Engkau ada dalam segala jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pelindung kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Hanya oleh darah-Mu kami dilayakkan, hanya oleh pengorbanan-Mu kami dibenarkan. Dan malam hari ini Tuhan, tidak peduli seberapa berat persoalan yang kami hadapi, tidak peduli seberapa besar beban kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami menemukan kelegaan.
Di dalam hadirat-Mu kami menemukan kelepasan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, ya Tuhan, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama kami hidup ya Tuhan,
selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, Kau yang kami sembah. Sebab di dalam Engkau pengharapan kami tidak pernah sia-sia ya Tuhan. Kami tahu firman-Mu berkuasa, firman-Mu ajaib. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami meninggikan-Mu. Kami mengharapkan Engkau saja. Kami mengharapkan Engkau saja. Hanya Kau pengharapan kami. Hanya Kau kota benteng perlindungan kami. Tiada yang lain, hanya nama-Mu. Mari yang percaya boleh angkat tangan kita sama-sama. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom warga kerajaan, selamat malam. Kita bersyukur buat pertengahan minggu yang luar biasa ini. Di hari Rabu kita bisa menikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan. Dan malam hari ini juga saya rindu untuk menguatkan setiap kita dari perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita lihat Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya, ini perenungan, ini cerita ini adalah cerita yang sudah sangat terkenal buat kita. Ada beberapa cerita memang dalam kitab Yohanes yang menceritakan bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan beberapa orang. Dan salah satu yang terkenal adalah percakapan Yesus dengan Nikodemus. Karena dari teks ini ada banyak hal yang merupakan dasar dari kekristenan juga. Ya, dasar pengenalan kita akan Tuhan yang dimuat, pengajaran yang dimuat di dalam cerita-cerita ini. Ya, secara khusus hari ini kita akan melihat dari Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya melalui layar saudara masing-masing. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia
sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Saudara, sebelum kita meneruskan perenungan kita, mari sama-sama kita menghampiri Allah, kita minta tuntunan dari Roh Kudus. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat tuntunan-Mu buat setiap kami, sehingga kami boleh ada sampai malam hari ini. Malam hari ini Bapa, kami minta kuasa Roh Kudus-Mu, roh hikmat dan wahyu, turun buat setiap kami, mengurapi setiap kami, supaya kami belajar sesuatu dari kebenaran-Mu malam hari ini. Kami tahu bahwa firman-Mu hidup dan firman-Mu berkuasa. Firman-Mu yang kalau kami renungkan dengan segenap hati kami dan kami hidup berhati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, maka kami akan mengalami perubahan dalam hidup kami. Kami tahu manusia tidak bisa mengubah kehidupannya sendiri. Hanya firman-Mu yang berkuasa mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di sini diceritakan tentang seorang yang bernama Nikodemus. Saudara, kalau misalnya keselamatan itu tidak berdasarkan anugerah, keselamatan berdasarkan perbuatan baik dan kesalehan hidup, maka salah satu orang yang bisa menjadi orang yang terdepan dan pasti diselamatkan adalah Nikodemus. Mengapa saya berkata seperti itu? Karena kalau kita lihat klasifikasi atau CV dari Nikodemus, dia adalah seorang Farisi, dan bukan hanya orang Farisi biasa. Nikodemus juga adalah, di ayat yang pertama dikatakan, seorang pemimpin agama Yahudi. Saudara, orang Farisi itu adalah orang-orang yang sangat memahami dan menjaga kehidupan mereka. Mereka sangat terkemuka pada saat itu di kalangan orang Yahudi, orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Jadi mereka di antara orang-orang Yahudi sebangsanya yang lain, mereka memiliki satu ketaatan yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi bahkan dari orang-orang yang ada di zaman itu. Di orang Yahudi tentunya ya. Orang-orang Israel, orang Yahudi pada saat itu yang menyebut dirinya orang Farisi, yang masuk ke dalam golongan Farisi, mereka memiliki satu kebanggaan tersendiri karena mereka dikenal sebagai orang-orang yang taat melakukan ibadah. Kalau saudara masih ingat, ada satu cerita yang diberikan oleh Yesus, sebuah perumpamaan. Beberapa kali saya sering kutip perumpamaan ini ya. Yesus memberikan satu perumpamaan tentang seorang pemungut cukai dan seorang Farisi yang datang berdoa. Ya, saudara masih ingat doa dari orang Farisi itu? Dia berkata, "Ya Tuhan, aku bersyukur aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku rajin melakukan segala sesuatu. Aku memberi persepuluhan, aku memberi segala sesuatu untuk orang miskin." Dia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Dan itu merupakan suatu kebanggaan buat orang Yahudi yang akhirnya mereka masuk dalam golongan Farisi, orang Farisi. Sebuah kebanggaan buat mereka. Nah, Nikodemus ini bukan hanya sekedar orang Farisi. Nikodemus juga adalah anggota dari pemimpin agama Yahudi. Dalam bahasa aslinya di sana pemimpin agama Yahudi ya, mahkamah agama itu bukan seperti di Indonesia pengadilan agama, bukan. Ini adalah suatu lembaga yang dalam bahasa aslinya disebutkan Sanhedrin. Sudah tahu Sanhedrin ini berisikan 71 orang yang adalah perwakilan dari setiap kelompok yang ada di dalam orang Yahudi. Ya, ada golongan Saduki, ada orang Farisi, dan golongan-golongan yang lainnya. Nah, dari sekian banyak orang-orang itu, ada 71 orang yang dipilih untuk mewakili setiap kelompok mereka yang masuk ke dalam pemimpin agama atau Sanhedrin ini, ya, mahkamah agama ini. Jadi Nikodemus ini adalah seorang yang sangat saleh kehidupannya. Ya, menurut ukuran agama orang Yahudi, dia adalah orang yang sangat saleh. Dia adalah orang yang sangat baik. Dia memelihara segala ketetapan-ketetapan hukum Taurat. Nah, seperti yang saya ucapkan di awal tadi, kalau kebenaran kita atau keselamatan kita ditentukan, keselamatan manusia ditentukan oleh perbuatan baik, maka salah satu orang yang bisa berdiri paling depan adalah Nikodemus. Tapi kita melihat percakapan Nikodemus dengan Yesus Kristus, dengan Tuhan Yesus, menyatakan sesuatu bahwa perbuatan baik tidak akan pernah cukup untuk menyelamatkan kita manusia. Karena perbuatan baik manusia
itu firman Tuhan berkata seperti kain kotor di hadapan Allah. Karena saudara, manusia yang menjadi persoalannya adalah bukan manusia tidak berbuat baik, bukan. Tapi pada dasarnya manusia itu tidak bisa berbuat baik. Karena manusia yang belum diselamatkan oleh anugerah Allah, manusia yang belum dilahirkan kembali, itu sangat mencintai dosa. Nah, makanya Yesus berkata kepada Nikodemus ketika dalam perjumpaan itu di ayat yang ketiga, waktu Yesus menjawab pernyataan dari Nikodemus, Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, Nikodemus melihat segala tanda yang Yesus lakukan. Nikodemus melihat kesembuhan yang Yesus lakukan. Nikodemus melihat banyak sekali hal-hal yang spektakuler, dan Nikodemus sendiri mengakui kalau kamu tidak datang dari Allah, tidak mungkin semua ini bisa terjadi. Nikodemus paham betul bahwa hal-hal yang dilakukan Yesus hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang datang dari Allah. Dalam hal ini Nikodemus mengerti bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Nikodemus sangat menghargai Yesus Kristus, sangat menghargai Tuhan. Tapi perlu kita catat bahwa apa yang Nikodemus pandang tentang Tuhan itu benar. Apa yang Nikodemus tahu tentang Yesus itu benar. Dalam ayat yang kedua dikatakan perkataan Nikodemus kepada Tuhan Yesus, ya, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Benar, Yesus adalah guru yang mengajarkan kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Kita juga tahu bahwa ketika Yesus dibaptis, maka ada pernyataan dari Bapa di sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia disertai oleh Tuhan. Nikodemus, apa yang dia ketahui tentang Yesus itu benar, tapi tidak semua yang benar diketahui oleh Nikodemus. Saudara, mujizat itu hanyalah tanda. Nikodemus seorang pemuka agama, seorang Farisi yang sangat saleh hidupnya menurut ukuran agama Yahudi. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda yang engkau lakukan kalau tidak disertai oleh Allah. Saudara, dalam kitab Yohanes, semua mujizat yang sekarang kita sebut mujizat itu disebut sebagai tanda. Di dalam Alkitab, khususnya dalam Injil Yohanes, tidak disebutkan itu sebagai mujizat. Itu hanyalah tanda kepada sesuatu yang lebih besar. Mujizat-mujizat itu, kesembuhan orang 5.000 orang diberi makan, dan kesembuhan-kesembuhan yang lain, hal-hal spektakuler lainnya, itu hanyalah tanda yang mengacu kepada sesuatu yang lebih besar. Misalnya saudara ya, kalau kita sedang sakit saudara ya, kemudian kita ingin mencari rumah sakit terdekat dari rumah kita. Kalau kita search di Google Map atau kita pergi ke jalan raya, di setiap persimpangan biasanya akan ada tanda di mana rumah sakit itu berada. Nah saudara, tandanya biasanya ada tanda tempat tidur seperti itu saudara ya. Ada tempat tidur seperti itu. Nah saudara, itu adalah tanda yang menunjukkan jalan kepada tempat yang kita tuju yang sebenarnya, yaitu rumah sakit. Atau ketika kita mencari kantor polisi misalnya yang terdekat dari rumah kita. Ketika kita keluar ke persimpangan-persimpangan jalan atau kita mencari di Google Map, kita akan mendapatkan tanda dari kantor polisi. Oh, dia di sebelah sana, dan kita akan pergi mengarah ke sana. Saudara, tanda bukanlah sumber mujizat buat kita. Tanda bukanlah sumber pertolongan buat kita. Tanda itu hanya mengacu kepada sesuatu yang lebih besar. Ketika kita sakit dan kita menemukan tanda rumah sakit, kita tidak bisa duduk di bawah tanda itu dan berharap kita akan disembuhkan. Kita tidak bisa duduk di bawah tanda itu dan berharap kita akan mendapatkan pemulihan dari sakit kita. Yang perlu kita lakukan setelah mendapat tanda itu adalah mengejar pergi ke tempat yang seharusnya kemana kita pergi. Kalau kita mau ke rumah sakit, maka kita harus mengikuti tanda itu kemana dia mengarahkan kita sampai kita ke rumah sakit. Kalau kita ingin pergi ke kantor polisi, kita pergi mengikuti tanda itu sampai kita menemukan kantor polisi. Saudara, sangat
sangat disayangkan kalau kehidupan kerohanian kita dibangun di atas mujizat atau hanya sekedar tanda, tapi kita tidak menemukan Kristus yang adalah tujuan dari semuanya itu. Karena tanda tidak bisa memberikan kita sesuatu yang lebih baik. Tapi ketika kita pergi mengikuti tanda itu, kita tahu tanda itu berbicara tentang Yesus. Makanya setelah kita mengalami mujizat, setelah kita disembuhkan, setelah pemulihan terjadi dalam hidup kita, ketika mulai ada sesuatu yang berubah lebih baik dalam hidup kita, jangan berhenti sampai di situ dan terus mengharapkan itu. Tapi mari terus mengejar, pergi kepada siapa yang dituju oleh tanda itu. Tanda itu berbicara tentang Yesus Kristus. Mari pergi kepada Yesus Kristus. Mari temukan Dia, sumber dari segala sesuatu. Dialah sumber dari pengetahuan kita. Dialah sumber dari kekuatan kita. Dialah sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Kalau saudara ingat, di minggu yang lalu, ya, ibadah tengah minggu, saya sharing buat saudara tentang doa. Ya, 2 minggu yang lalu saya sharing kepada saudara tentang doa yang adalah perintah. Tuhan Yesus menjamin, Dia berkata, Bapa kita yang di sorga tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang minta ikan, atau memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Ya, saudara, roti dan ikan itu berbicara tentang sesuatu yang menjadi kebutuhan utama kita. Makanan kita hari ini orang Indonesia, orang Malaysia adalah nasi. Ya, Tuhan tidak mungkin memberikan batu kepada kita yang minta nasi. Dia pasti kasih kita yang terbaik. Bahkan saya senang sekali ketika saya merenungkan ada satu cerita waktu seorang perempuan Syro-Fenisia datang kepada Yesus, dan Yesus berkata tidak baik memberikan roti yang dikhususkan, yang diperuntukkan buat anak, dan memberikannya kepada anjing. Dan perempuan Fenisia itu berkata, Syro-Fenisia itu berkata, tapi anjing itu makan dari remah-remah. Saudara, saya mau kasih tahu buat setiap kita, saya dan saudara, kita bukan peliharaannya Tuhan. Kita anak-anaknya Tuhan. Kita tidak ditentukan untuk menerima remah-remah. Kita ditentukan untuk kita menikmati roti bersama-sama dengan Tuhan. Kita menikmati perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Menikmati segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan dan kesengsaraan dan tekanan hidup yang sedang kita hadapi hari ini. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus ingin kasih tahu sama Nikodemus, perbuatan baikmu, semua yang engkau lakukan, amal ibadahmu tidak akan pernah cukup untuk membawa kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya oleh kelahiran kembalilah kamu menikmati kerajaan Allah. Hanya oleh dilahirkan kembali kamu bisa masuk dan melihat kerajaan Allah. Nah, saudara, saya senang sekali karena di ayat itu, dilahirkan kembali di dalam teks ini ditulis 2 kali. Di ayat yang ketiga dan di ayat yang di bawah-bawahnya, Yesus kembali mengulangi, kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari roh, maka kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Saudara, dan Nikodemus tidak dapat memahami perkataan yang sangat sederhana ini. Tapi Yesus terus memberitakan kepadanya, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, dilahirkan kembali dalam teks ini itu ditulis ya sebagai satu kalimat pasif. Sebagai suatu kalimat pasif yang kita terima, bukan kita kerjakan, yang kita terima. Perhatikan, kelahiran kembali, lahir kembali di dalam Tuhan, itu bukan pekerjaan kita. Itu bukan pekerjaan kita. Kelahiran kembali itu adalah pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi, kelahiran kembali, lahir baru itu bukanlah pekerjaan kita, itu pekerjaan Allah yang dilakukan di dalam kita. Dalam 1 Petrus dikatakan, sebab kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Benih yang fana itu berbicara tentang benih yang kita bawa dari nenek moyang kita, dari papa mama kita, yang jelas tentu penuh dengan kelemahan dan dosa. Tapi kita dilahirkan kembali itu dari firman Allah. Nah, apa maksudnya? Saudara, dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Ini ayat favorit saya. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang menerima Dia, siapa Dia? Yesus Kristus. Setiap orang yang menerima Dia,
diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Wow. Dan di ayat 13-nya dikatakan, yang bukan diperanakan dari keinginan manusia, tapi oleh kehendak Allah. Saudara, kalau engkau telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, the moment kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, itu adalah momen di mana kita mengalami dilahirkan kembali. Ada yang lahir mungkin menjadi bayi rohani karena belum pernah mengenal siapa Yesus. Tapi ada yang dilahirkan menjadi anak-anak. Maksudnya mungkin sebelumnya telah tahu tentang Tuhan, tapi belum memberikan dirinya kepada Tuhan untuk diubahkan, mempercayakan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan. Saudara, ada banyak dari orang percaya, mungkin saudara yang menyaksikan pada malam hari ini. Saudara telah kenal Tuhan lama, bahkan saudara telah melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saudara mempercayai Yesus sebagai sebuah konsep? Atau saudara percaya bahwa dia sebagai seorang pribadi? Kalau dia hanya menjadi konsep buat kita, kalau kita hanya mengenal Yesus sebagai konsep buat kita, sebagai sebuah teori yang kita percayai, kita belum mengalami Tuhan. Kita belum mempercayakan hidup kita untuk diubahkan, dan kita terus dilahirkan kembali, ada perubahan pendewasaan dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengenal dia sebagai pribadi, saudara, kalau saudara hari ini hanya mengenal Yesus sebagai konsep yang menyelamatkan, konsep yang kita sembah, yang kita layani, tapi saudara belum mengenal dia sebagai pribadi, saya tantang saudara, mari percayakan hidupmu kepada Tuhan. Mari percayakan masa depanmu kepada Tuhan. Karena kalau konsep hanya sekedar konsep, Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa karena kita hanya mengenal dia sebagai konsep. Konsep kita bisa dipatahkan dengan konsep-konsep dari dunia ini yang mungkin akan membuat kita meragukan Tuhan. Tapi kalau kita mengenal dia sebagai seorang pribadi yang Tuhan bagi kita, dia ada bagi kita. Kita tidak hanya percaya bahwa Allah itu ada, tapi kita percaya bahwa Allah itu ada bagi kita. Itu beda, saudara. Kita percaya Allah itu ada, dan kita percaya bahwa Allah itu bagi kita. Semua orang percaya Allah ada. Semua orang percaya Tuhan ada. Tapi tidak semua orang percaya Tuhan ada bagi kita. Saya tantang saudara malam hari ini. Mari percaya bahwa Tuhan ada bagi kita. Dia bukan sekedar ada, dia bukan sekedar konsep, tapi dia ada bagi saya dan saudara. Ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin di masa-masa yang lalu kita belum memahami. Tapi hari ini, kalau saudara mendengarkan firman ini dan saudara mendapatkan sesuatu, mari undang Yesus dalam hidupmu. Jadilah engkau raja dalam hatiku, berkuasa dalam kehidupanku, dan pimpinlah hidupku untuk terus diubahkan dan didewasakan. Dan percayalah bahwa Tuhan ada bagi saudara. Dia bukan Tuhan yang sekedar ada, tapi dia ada bagi hidupmu, saudara. Bahkan di tengah-tengah segala pergumulan yang sedang saudara hadapi hari ini. Saudara, mari. Perbuatan baik kita tidak mampu, tidak akan pernah cukup untuk membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Hanya oleh kasih karunia Allah, kita yang dulunya musuh-musuh Allah, kita yang dulunya seteru-seterunya Allah, saudara, sorga tidak akan dipenuhi oleh orang-orang yang merasa mereka layak untuk masuk ke sana. Sorga tidak akan dipenuhi oleh orang-orang yang merasa mereka cukup baik, cukup rohani, cukup dermawan untuk bisa ada di sana. Sorga akan dipenuhi oleh orang-orang yang merasa dia tidak pernah mampu dan layak untuk berada di tempat itu, kalau bukan karena kasih karunia Allah. Tidak peduli apa profesi kita, tidak peduli apa latar belakang kita, tapi kalau kita mengakui itu, Tuhan, I am nothing without you. Aku gak mungkin ada di sini tanpa Engkau. Aku gak mungkin bisa berdiri atau duduk atau berbaring di tempat aku ada saat ini kalau bukan karena Engkau. Mari biarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Mari biarkan kehidupan kita diubahkan, didewasakan oleh pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, jangan kejar tanda, tapi mari kejar siapa
di balik tanda itu? Siapa yang ditujukan oleh tanda itu? Mari pergi ke sana. Mari kita sampai ke sana dan tinggallah di sana. Waktu kita melihat mujizat, mujizat berbicara tentang kebesaran Allah, tentang Allah kita yang hidup. Jangan berhenti sampai di mujizat. Mari terus kenali Tuhan. Kenali Dia, sebab Dia bukanlah konsep, tapi Dia adalah seorang pribadi yang selalu ada bagi kita dan mengasihi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang menghibur kami. Malam hari ini hamba berdoa, mungkin di antara umat-Mu, ada di antara kami yang malam hari ini Tuhan menerima sesuatu. Mungkin selama ini kami hanya mengenal Engkau sebagai konsep, kami hanya mengenal Engkau sebagai sebuah argumen yang bisa diterima oleh semua orang. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mengerti bahwa kami harus mengenal Engkau sebagai seorang pribadi. Bukan hanya seperti konsep yang dipahami oleh manusia, seperti Nikodemus memahami Engkau. Tapi kami mau mengalami Engkau, mengenal Engkau secara pribadi. Engkau bukan hanya Tuhan yang sekedar ada, tapi Engkau Tuhan yang ada bagi kami. Engkau hidup dan Engkau berkuasa. Kuasa-Mu sanggup mengubahkan kehidupan setiap kami. Berkati umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Aku berdoa apapun yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, kesulitan hidup, pergumulan mereka, dalam kesakitan mereka, dalam penderitaan mereka, Tuhan biar firman-Mu memberikan kami kekuatan, mengangkat semangat kami, karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan yang baru. Hanya firman-Mu yang sanggup mengubahkan kami. Kami tahu dunia ini akan segera lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Engkau mengangkat setiap kesedihan kami dan memberikan kami sukacita yang berlimpah, karena kami tahu di dalam Tuhan kami tidak pernah sendirian. Engkau setia, Engkau ada bagi kami. Berkati umat-Mu dimanapun berada malam hari ini ya Tuhan. Biar di sepanjang minggu ini kami menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa hari Sabtu saya mengajak setiap kita untuk berpuasa bersama-sama. Kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memberikan hidup kita untuk kita terus diubahkan. Kita belajar menyalipkan kedagingan kita supaya kita bisa terus belajar untuk kita mempraktekkan, menghidupi firman Tuhan yang sudah diberikan pada setiap kita. Tetap bersemangat, tetap bergairah di dalam Tuhan. God bless you all.